Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 6. Di sini saya akan menampilkan sebuah video role play tentang asuhan terhadap ibu hamil pada trimester 3 dengan keluhan sering buang air kecil. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini kasusnya adalah seorang perempuan umur 27 tahun pada tanggal 13 April 2020 pukul 10 datang periksa ke PMB dengan keluhan sering buang air kecil. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertamanya dan tidak ada riwayat abortus. HPHT-nya di sini yaitu tanggal 9 Agustus 2019 dan taksiran persalinannya yaitu tanggal 15 bulan 5 2020. Usia kehamilannya pada tanggal sekarang yaitu pada tanggal 21 April yaitu menginjak 36 minggu 4 hari. Dengan keluhannya sering BAK tersebut, kita khawatirkan dan kita informasikan kepada pasien tersebut yaitu tentang ciri-ciri air ketuban. Baiklah, sebelumnya saya akan lihatkan role play pada video ini. Sebagaimana kita ketahui, air ketuban yaitu adalah cairan pelindung bagi janin yang berada di dalam rahim dan kantung ketuban selama masa kehamilan. Selain memungkinkan bayi bergerak bebas di dalam rahim sebelum dilahirkan, air ketuban juga berfungsi untuk menunjang perkembangan organ janin serta menjaga stabilnya suhu di dalam rahim agar janin merasa nyaman. Pada kehamilan trimester ketiga ini, dengan keluhan pasien sering BAK atau sering kencing, kita harus memastikan kepada pasien apakah itu air ketuban atau air kencing, dan pasien harus mengenali ciri-ciri air ketuban itu merembes atau bocor. Pada masa kehamilan ini biasanya ibu akan mengeluarkan cairan dari vagina yang lebih beragam dan lebih banyak. Itulah sebabnya ibu hamil itu sangat sulit membedakan antara air ketuban merembes, urin atau cairan vagina lainnya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan harus memberitahu apa bedanya air ketuban dan air kencing tersebut atau urin tersebut. Air ketuban itu memiliki warna yang bening, terkadang warnanya juga terlihat kuningan, sering meninggalkan bercak bintik-bintik putih di pakaian dalam namun tidak berbau. Air ketuban yang merembes juga disertai lendir atau sedikit darah. Sementara urin itu memiliki bau yang khas, sedangkan cairan vagina lainnya misalnya keputihan biasanya berwarna putih atau kekuningan dan kental. Normalnya air ketuban itu akan merembes atau keluar dari vagina menjelang persalinan atau saat tanda-tanda depersalinan sudah muncul. Pada saat usia kandungan sudah cukup bulan, usia kandungan dinyatakan sudah cukup bulan yaitu apabila sudah mencapai 37 sampai 40 minggu. Bila air ketuban merembes sebelum waktunya bersalin, apabila terjadi di usia kehamilan 37 minggu, kondisi ini bisa berbahaya. Ibu hamil juga harus memastikan air ketuban yang keluar dari vaginanya. Bila air ketuban merembes sebelum waktunya bersalin, apalagi bila terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, kondisi ini bisa berbahaya. Dan ibu hamil ini harus waspada apabila dapat pengeluaran yang banyak dan juga terjadi terus-terusan. Ditambah lagi bila cairan yang keluar berwarna hijau, kuning kecoklatan, teksturnya kental, serta diiringi oleh gejala lain seperti merasa ingin buang air kecil, air ketuban berbau busuk, tanda-tanda gawat janin atau demam. Air ketuban ini yang merembes disertai dengan gejala tersebut bisa menandakan adanya infeksi pada ketuban, gangguan bayi di dalam kandungan atau ketuban pecah dini. Ibu hamil segera untuk datang ke PMB atau klinik atau paskes terdekat. Pada kehamilan trimester ketiga ini, bila kehilangan air ketuban dalam jumlah besar akan menyebabkan kesulitan selama proses persalinan. Dalam kondisi kekurangan air ketuban, tali pusat biasanya bisa terjepit atau melilit pada leher bayi, sehingga menyebabkan proses persalinan menjadi lambat dan bisa menghambat turunnya janin ke PAP atau pintu atas panggul.
Jika rembesan air ketuban itu di usia 37 minggu, bisa dilakukan dengan induksi. Tapi jika kurang dari 34 minggu, biasanya cek tanda infeksi dulu, lalu dilakukan pematangan paru pada bayi untuk cukup kuat dilakukan tindakan induksi pada ibu hamil tersebut. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.